Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Nah, apakah mukanya yang udah mirip dengan si Cecep? Beda lah, struktur giginya, lihat nih, tulang rahangnya walaupun agak-agak mirip ya, pakai ini mirip dengan Cecep. Yang lanjutkan tentang pertanyaan dari Til Gumandel Gendewati ya, dan Silpringsil yang selalu bertanya tentang hal-hal yang unik yang terjadi di sekitaran kehidupan yang luar biasa ini. Nah, yang pikir saudaranya Eyang Tugil ya, tidak berpengaruh besar. Ternyata dengan hadirnya Eyang Tugil mempunyai banyak pengaruh. Nah, Eyang kira narkoba itu efisien untuk di negara barat sana. Temannya Eyang dulu waktu Eyang ngadidus ngangsu kawruh atau ngangsu ilmu di negara barat ya, namanya aja ngangsu itu menimba ilmu itu bisa dari semesta, bisa dari manapun ya, bisa dari cocotnya orang, bisa dari cobrot namanya aja ilmu. Nah, ketika menimba ilmu itu, yang bertanya kenapa banyak narkoba yang ada di barat sini semuanya dilegalkan ya, kayak ganja itu dilegalkan. Jawaban teman yang simpel ya, untuk mengurangi jumlah populasi penduduk. Yang keduanya, jika ada apa-apa tinggal di pistol saja, di tor gitu, karena tidak ada di negara barat sana itu peringatan tembakan ke atas itu tidak ada langsung ketika itu melawan tor. Nah, ketika tor itu tidak melanggar HAM kan begitu. Jadi keuntungan itu tidak melanggar HAM, pembunuhan populasi ya, sama duit-duitnya itu kan masuk kemana ya, masuk kemana coba yang mau tanya nih, kalau cucunya yang pintar masuknya kemana duit-duit itu. Karena di barat sana, di mana ya, sebentar, daerah-daerah atas sana ya, atau di Belanda aja, atau di mana itu, dari penjualan narkoba ganja itu bisa membangun sebuah perpustakaan nah, jadi ditujukan untuk pendidikan perpustakaan. Nah, ternyata yang salah, yang kira narkoba itu efisien. Ternyata ada yang lebih efisien, yaitu Eyang Tugil. Eyang Tugil pandai sekali dengan tugilnya perceraian ya, di mana banyak, di mana-mana perceraian gara-gara tugil. Jadi istrinya menghabiskan uangnya untuk bermain tugil ya, bunuh diri gara-gara tugil, bakar suaminya gara-gara tugil. Lama-lama ketika tugil ini dilindungi akan menghancurkan sebuah antah berantah kejayaan Katikdayan Nagari ya. Nagari ternyata pengaruhnya luar biasa, mengerikan ya. Dua itu sangat luar biasa. Tetapi ini dibiarkan. Ketika dibiarkan ya, siap-siap saja akan terjadinya Bharatayuda itu nanti ya, geger Joyo Binangun ya, itu pasti ya. Nah,
Sekarang membahas tentang Satrio, idolanya Del Kumandel Gendewati. Idolamu sang Satrio. Gimana? Udah kayak Cecep belum ini? Yang mencoba seperti Cecep. yang kuli bangunan emang tahu sendiri, yang membangun emang yang kuli bangunan ya, sama kayak Cecep kuli bangunan, cuma yang nggak punya ini keturunan adopsi. Luar biasa, banyak orang sekolah, banyak orang mengenyam pendidikan, tetapi ya itulah, itu belum kita bahas ini Del Kumandel Gendewati sama Silpringsil tentang penciptaan ya, ketahuan sekali kan, dari sini saja sudah ketahuan bagaimana tentang penciptaan itu. Si adikmu Silpringsil ini kedoktrin, kecuci, dan iya saja sudah tahu kan jawabannya. Semua karena pohon. Dulu leluhurmu bilang ya, pohon-pohon itu dikasih kain, suruh berhati-hati dengan pohon ya, karena pohon itu berbahaya. Uang dari pohon, bangun tidur kau cari STNK, surat tanda nomor kendaraan dari kertas, engkau bayar mahal-mahal untuk sekolah, yang kau dapatkan ijazah dari kertas. Semuanya berasal dari pohon sengon dan pohon. Penciptaan pun, energi air pun itu ada karena pohon. Jadi ketika yang berkata di dunia ini hanya ada pohon dan batu, tapi karena jiwa seni, estetika, maka terbentuklah rokok, korek api ya. Nih gelas untuk minum ya, ini hasil dari batu. Apalagi engkau sih nggak percaya sama Eyang, engkau menyepelekan Eyang, itulah jadinya. Sekarang Eyang mau bercerita. Ya cucuku, bagaimana besok terjadi tentang war, dardir-dur, gargir-gur di negara barat ya, terutama di ya, timur tengah atau mana itu. Nah, ketika suatu peperangan besar yang ada di sana yang saat ini sedang membara, maka di Asia ya tidak terimbas. Apakah terimbas? Tidak terimbas, tetapi mereka akan sadar bagaimana korban-korban di sana itu, dan mereka memperjuangkan apa. Engkau akan sadar nanti, Silpringsil. Nah, yang part 2 ini kan part 3 ya. Yang part 2 itu tentang pecah telur. Nah, pecah telur itu enak sekali, yang namanya pecah telur. Jadi apa itu pecah telur? Ketika engkau pergi ke barat, di sana engkau mencuri, merampok, apapun itu, lalu engkau ke sini balik lagi, diterima dengan mudah. Ya, enak toh. Pergi ke barat ya, bikin gaduh, lalu engkau kesini diterima. Nah, enaknya itulah mempunyai suatu dua multi apa itu citizen itu apa, keluarga negaraan. Itu enak, pasti punya ilmu hilang atau ilmu menghilang ya.
Nah, ketika semuanya nanti katanya, ini katanya Silvering Seal yang berkata, nah banyaklah orang-orang juga bukan rahasia lagi, tapi umum. Nah, perangnya itu akan konvensional, akan menggunakan ala kadarnya. Enggak, itu pusing lagi tuh kalau mikir itu tentang perang Satrio Beningit itu menggunakan ala kadarnya. Engkau tahu pistol, engkau tahu M16, M16, engkau tahu meriam, engkau tahu bazooka, dan engkau tahu nuklir. Senjata yang paling tertinggi adalah nuklir. Ketika nuklir itu sudah meledak semuanya, maka hancur semuanya. Ya. Nah, bayangin saja ketika semuanya hancur, apakah mungkin? Nah, kalau di Jepang aja itu kena nuklir butuh 10 tahun bumi atau tanah itu untuk menyembuhkan dirinya. Nah, ini semuanya pakai konvensional, pakai masa lampau, pedang, panah, apa itu apakah mungkin? Nah, kalaupun mungkin berarti nuklir senjata paling ampuh di dunia berarti diluncurkan. Ketika diluncurkan udah nggak ada Satrio Beningit itu. Goro-goro itu loh. Ketika goro-goro terjadi, ketika nuklir itu diluncurkan sudah nggak ada Satrio Beningit. Ya, itu kan senjata paling akhir. Menurut kedangkalan Eyang, kulit kuning lah bajunya, yang baju kuning inilah yang nanti yang mempunyai bisa menghilang ke sana dan balik lagi ke sini. Semuanya, nggak hanya yang berbaju kuning, siapapun itu yang bisa ke sana kemari itu. Ya. Pikir dong, Delkuman Dewati yang bisa ke sana kemari, bermasalah di sini bisa lari. Apakah itu orang baik? Kalau temannya yang Korea itu bilang pecah telur, artinya orang yang keluar dari daerahnya bukanlah orang baik. Itu pendapatnya temannya Eyang. Ya, kamu pikir sendiri, belajarlah menganalisa samadhi. Makanya samadhi, udah dibilangin samadhi kok susah banget sih kamu. Kesadaran ngomong doang itu, Silvering Seal, Delkuman, kesadaran, bangun kesadaran, ayo samadhi, kesadaran, ini lagi. Kapan kok sadarnya? Kapan? Ya, kebutuhan, kalah dengan kebutuhan. Ya, engkau beli tempat tidur mahal yang harganya 30 juta, tapi ketika engkau pergi dan ngantuk di pinggir jalan, engkau tidur di pinggir jalan, engkau tidur di tepi-tepian jalan, di bawah pohon rindang. Jadi nggak ada gunanya itu tempat tidur yang mahal. Semua itu karena kebutuhan, itu kan yang bilang. Jadi kebutuhan itu mengalahkan sesuatu. Ya itulah perang goro-goro. Ini part 3, masih ada nanti part 4. Makanya pantau itu Delkuman, pantau tempatnya yang ya, pelajari dengan seksama part 1, part 2, part 3, part 4 untukmu di masa depan, supaya kesadaranmu itu terbuka. Ya, terbukalah kesadaranmu dan menyadari dengan sungguh-sungguh ternyata yang tugil, narkoboy yang tugil, mengerikan sekali efeknya. Efek untuk cucu-cucumu nanti dan cucunya Eyang. Ya, sudah ada yang bunuh diri, sudah ada yang membakar, semua perbuatan kejahatan. Ya, lanjutkan yang tugil, lanjutkan mumpung masih dibiarkan, dan mumpung masih bisa senang-senang dilanjutkan. Ya, biarin aja, remuk-remuk, hancur-hancur, lebur-lebur lah, ngapain pikirin ya.
pada sibuk mikirin energi air, penciptaan, sampai terlena energi duit raka sampai terlena. Ya itulah ketika energi penciptaan air berasal dari air atau cahaya cair. Apa itu cahaya cair? Ya carilah sendiri ketika engkau melakukan sesuatu malam hari. Cahaya cair, kalau nggak percaya di mikroskop apakah mengkilap, apakah benar cahaya itu berwujud cair? Ada. Rahayu dari Timur Bengawan ya. Udahlah, nggak usah ngeri.